Monggo Pak Bibi. Baik, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum kita masuk ibadah malam hari ini, kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus agar kita diberikan kelancaran. Mari kita berdoa. Bapa dalam Tuhan Yesus, bersyukur jika malam hari ini Bapak sudah memperbolehkan kami di tempat ini bersama Pak Gunawan, Pak Edi Mulyono, saudara kami Mas Uki, Mbak Dina, Pak Kris, demikian juga Mas Yadi dan saudara kami Asani, juga anak kami yang mendukung di dalam ibadah ini, baik Odnil, Yasa, Ageng, Aveng, Yasa, Nathan. Kiranya Bapak memberkati mereka dengan kasih Bapak, sehingga perjalanan ibadah ini di dalam tuntunan dan kasih Roh Kudus. Perjalanan awal hingga akhirnya benar-benar hanya karena seturut dengan kehendak Bapa. Karena itu sungguh ya Bapa, Roh-Mu kami undang hadir di tengah pribadi kami masing-masing. Juga saudara kami yang mengikuti ibadah ini di rumah, Bapa beri terang di dalam hatinya untuk bisa memahami dan mengerti, bahkan melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan Yesus, peralatan yang kami gunakan, baik wifi maupun listrik dan semua alat yang ada, kiranya Bapa memberkati, melindungi dan menjauhkan dari segala gangguan, sehingga perjalanan ibadah berjalan dengan lancar. Itulah doa dan permohonan kami, kiranya Roh Kudus menuntun kami, terkhusus pada Pak Gunawan, yang Bapa berikan hikmat pada malam hari ini, untuk bisa menyampaikan firman Allah menurut kehendak Bapa. Jauhkan dari segala kedagingan dan akal budinya, dan biarlah setiap ucapan perkataan yang keluar dari mulutnya bukan dari akal budi, tetapi karena pimpinan Roh Kudus, sehingga kami yang mendengarkannya boleh menerima hikmat Bapa dengan sukacita. Itulah doa permohonan kami serahkan dalam Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Amin. Doa pengampunan dosa Mas Uki. Kemudian doa pembukaan Mbak Dina. Doa syafaat sekaligus penutup Pak Kris, dan firman-Nya dari Kejadian Pak Edi 37 ayat 18 sampai 23. Kejadian 37 ayat 18 sampai 23. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasya. Shalom Yesus. Di hari Sabtu ini masih terasa Paskah membersamai kita. Bagaimana Tuhan Yesus menebus segala dosa kita. Karena itu mari kita ingat terus, kita puji namanya agar kehendaknya terjadi dalam hidup kita. Bersama saudara-saudara kita di rumah, mari kita angkat pujian dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Kita angkat pujian Ingat Yesus di Golgota, nomor 417.
Yesus di Golgota menebus dosa kita. Oleh karena itu, Dia yang telah bangkit, hari Minggu yang lalu kita peringati, Dia sekarang sebagai Raja. Oleh karena itu, muliakan Dia dengan hidup yang baru. Sebagaimana firman hari Selasa yang lalu, kita harus menghargai Allah, karya Allah ini dengan hidup yang baru. Untuk itu mari kita mengakui segala kekurangan kita, menjalankan perintah Tuhan ini, dan mengaku dosa di muka Tuhan Yesus. Kita ungkapkan semuanya. Saudaraku, kalau kita sungguh-sungguh mengoreksi diri kita dan betapa banyaknya dosa yang masih sering kali kita lakukan, mari kita serahkan kepadanya dan bermohon Tuhan Yesus berkenan melahirkan sebagaimana ungkapan Pemazmur 51 ayat 12 sampai 14. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan roh yang teguh. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Kita mohon pengampunan. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Maha Kasih, Khalik langit dan bumi yang bertahta di atas kerajaan surga yang mulia, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus dan hidup, yang bertahta di atas segala pujian, dan Roh Kudus yang telah Tuhan curahkan ke dalam hati kami masing-masing, yang penuh dengan kasih, kuasa Allah, yang menuntun kami menuju kepada kebenaran hidup. Ya Allah Tritunggal Maha Kudus, kembali kami semuanya Engkau kumpulkan pada saat ini. Tuhan Yesus, kami hadir di depan tahta-Mu yang Maha Kudus, sungguh tidak membawa kebaikan, namun dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami yang kami bawa di hadapan-Mu yang Maha Kudus. Tuhan Yesus, ampuni kami akan segala
dosa-dosa kami yang telah kami perbuat di dalam wujud tingkah laku perbuatan kami, tutur kata ucapan kami, angan-angan dan pikiran kami yang kesemuanya tidak berkenan kepadamu dan mendukakan hatiku. Kami mohon pengampunan yang darimu, membuat kami untuk dapat mengikuti ibadah ini dengan baik, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang menguasai kami semuanya untuk ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Demikian Tuhan, doa kami yang sungguh singkat dan jauh dari sempurna ini kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang kudus dan hidup. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku, kalau kita benar-benar mengakui akan segala dosa kita, Tuhan Yesus berbelas kasih. Untuk itu mari kita masuk ke ruang Maha Kudus dengan rasa syukur dan rasa hormat. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku Kita datang tidak saja menyembah, kita juga memuji namanya, dan kita angkat pujian bersama malaikat di surga. bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermasmur bagi muliakan nama-Mu, Yesus aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu, rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Kita masuk dalam doa pembukaan. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus telah mengampuni akan segala dosa-dosa kami, sehingga kami layak untuk menghadap dalam ibadah ini. Saat ini kami menyerahkan ibadah kami, terlebih yang memimpin ibadah dalam ibadah malam ini ya Bapak, Pak Edi Mulyono, Bapak Wibisono, dan Bapak Gunawan. Kiranya Bapak memberkati dengan roh Bapak yang kudus, sehingga semuanya yang menata hati kehidupannya hanya Tuhan Yesus. Demikian juga dalam pembacaan firman serta perenungannya, sehingga firman-firman ini yang kami terima tidak sia-sia. Demikian juga kami menyerahkan saudara kami yang berdoa syafaat, kiranya hikmat surgawi juga menyertai. Bapa, demikianlah seluruh doa kami, jauhkan kami dari segala kuasa-kuasa jahat,
baik dalam ruangan kami masing-masing dalam beribadah, terlebih dari dalam hati kami masing-masing. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan sepenuhnya ibadah kami di malam ini hanya ke hadirat-Mu. Amin. Saudara kekasih Kristus, mari siapkan hati, kita akan menerima firman-Nya. Kita penuh kerinduan, bagaikan rusa merindukan air. Kami bersyukur ya Bapa, bila mulut kami telah Bapa layakkan memuji dan memuliakan nama. Tiba waktunya Bapa, Bapa mengisi kehidupan kami, jiwa dan roh kami dengan firman. Kami bersyukur firman telah Bapa anugerahkan, izinkan kami membacanya. Hadirlah di dalam kehidupan kami, sehingga kami mengerti dan memahami akan firman-Mu, bahkan melakukannya. Pak Gunawan yang Bapak utus untuk menyampaikan permenungannya, kiranya Roh-Mu membersamai, sehingga kehendak-Mu saja yang ternyatakan malam ini. Dalam Kristus Yesus Tuhan, kami berdoa penuh syukur. Amin. Kami bacakan untuk saudara-saudaraku baik yang di tempat ini maupun yang di rumah firman peparing, firman anugerah dari Kejadian pasal 37 ayat yang ke-18 sampai 23. Kejadian 37 ayat 18 sampai 23 demikian bunyinya. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, janganlah kita bunuh dia. Lagi kata Ruben kepada mereka, janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayah. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Demikian sabda Tuhan.
Shalom Aleichem, Bishem Yeshua HaMashiach. Salam. Siap. Kiranya kasih Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dicurahkan atas kita semua pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, apabila kita mencermati firman yang telah dibaca oleh Pak Edi tadi, itu adalah kisah mengenai Yusuf. Ya. Yusuf ini adalah pribadi yang polos, ya, anak dari Yakub yang sejak kecil dia ini dibenci oleh saudara-saudaranya. Ya. Padahal Yusuf ini tidak berbuat salah kepada para saudaranya. Ya. Kalau kita melihat dan meneliti apa yang dibaca Pak Edi tadi, dikatakan bahwa mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ya. Bahkan saudara-saudaranya ini memiliki niat jahat sampai berniat untuk membunuh Yusuf. Ya. Mengapa demikian? Barangkali kalau kita melihat secara keseluruhan kisah Yusuf ini, pada awalnya memang Yusuf sangat menderita karena tekanan dari para saudara, ya. Kemudian perlakuan, ya, sampai dia mengalami beberapa kejadian yang sangat tidak mengenakan. Tetapi pada akhirnya bagaimana? Yusuf ini diberi satu kuasa oleh Allah yang luar biasa. Ya. Dia berkuasa atas segala sesuatu di Mesir, negara besar. Oleh karenanya saya berusaha mencari apa istilah yang tepat untuk Yusuf ini. Di dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa saya tidak menemukan, tapi meminjam istilah dalam bahasa lain, itu ada istilah blessing in disguise. Ya. Jadi itu berkat yang tak terduga. Ini yang dialami oleh Yusuf. Karena apa? Karena pada masa kecilnya, ya, dia ini dimanja, ya, dia ini diperhatikan lebih oleh orang tuanya, terutama oleh ayahnya, yaitu Yakub. Ya. Oleh karenanya dia diberi pakaian yang baik-baik, ya, yang indah, ya kan? Yakub ini rupanya kurang bisa menyembunyikan atau kurang bisa meratakan kasihnya kepada anak-anaknya. Anak laki-lakinya ada 12, ya, Yakub ini. 12 itu dari istri pertamanya Lea ada 6, ya. Dari istri keduanya Ribkah ada 2, yaitu Yusuf ini yang pertama, dan yang kedua Benyamin. Ya. Kemudian dari istri ketiga Bilha ada 2, ya. Dan dari istri keempat yaitu Silva itu ada 2. Ya. Tetapi semuanya itu membenci Yusuf. Ya. Bukan oleh karena kesalahan Yusuf. Ya. Apalagi pria polos ini juga menyampaikan kepada saudara maupun keluarganya akan mimpi-mimpi yang diterima. Ya. Mimpi pertamanya itu dia mengatakan bahwa seolah-olah dalam mimpi itu dia berada di sebuah lahan pertanian begitu, tengah mengumpulkan berkas-berkas gandum, ya, bersama ke-11 saudaranya. Tiba-tiba berkas gandumnya itu berdiri punya dia, ya, vertikal begini. Berkas yang lain itu mendatangi dan bersujud di hadapan berkas yang satu ini. Itu diceritakan kepada saudaranya dengan polosnya, sehingga saudaranya merasa tersinggung dan marah. Apa kamu kira aku ini akan sujud di depanmu? Engkau mengatakan seperti itu. Kemudian mimpi yang berikutnya lebih lagi. Dia menyampaikan kepada orang tuanya dan saudara-saudaranya bahwa dia melihat matahari dan bulan dan 11 bintang itu sujud di hadapan dirinya. Bahkan orang tuanya yaitu Yakub mengatakan, masakan aku dan ibumu bersujud di hadapanmu. Ya.
Tetapi kemudian Yakub mendapatkan hikmat, dia menyimpan cerita mimpi dari Yusuf ini. Berikutnya apa yang dibaca tadi, kita mengetahui bahwa ketika Yusuf diminta oleh ayahnya untuk mengejar saudaranya yang sedang menggembalakan domba di Sikem, ya, begitu melihat Yusuf, mereka kemudian bersekongkol untuk berbuat jahat, yaitu mau membunuhnya. Tetapi Ruben, anak pertama dari istri yang pertama, yaitu Lea, itu mengatakan jangan dibunuhlah. Kalau mau kamu buang, kamu masukkan sumur itu ya silahkan, tapi jangan dibunuh, karena darahnya itu akan menjadikan kita masalah nanti. Ya. Sebelum selesai Ruben berbicara, Yusuf sudah dekat dan kemudian bajunya dilepas, ya. Yusufnya dimasukkan ke dalam sumur yang kering. Tetapi kemudian Yehuda, ya, salah seorang dari saudaranya, juga menyampaikan, gimana kalau ini kita jual aja, ya kan? Karena ada orang Israel, ya, dari Midian yang berlalu lalang di daerah situ. Pada umumnya mereka mau mengarah ke tanah Mesir. Maka dari dalam sumur itu diambil Yusuf ini, dijual 20 sikal perak kepada orang dari Ismail ini, ya. Dan dibawa ke Mesir, dijual lagi kepada keluarga Potifar, ya, yaitu kepala pengawal istana raja. Jadi ini kepala pas pampres mungkin ya kalau sekarang, ya, dijual ke sana. Akhirnya dia menjadi budak di sana, ya. Menjadi budak sekian lama, dipercaya. Tapi karena memang Yusuf ini parasnya elok, ya, dia adalah seseorang yang tampan. Kemudian istri Potifar itu tertarik, menggoda Yusuf untuk hidup bersamanya. Tetapi Yusuf menolaknya, berkali-kali ditolaknya, sampai akhirnya karena kesal istri Potifar ini dibalik. Dia berteriak, dia mengatakan bahwa Yusuf lah yang ingin memperkosa dia. Ya. Semakin parah, dia akan kemudian ditangkap oleh Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Ya kan? Ini adalah masalah demi masalah yang begitu berat dan berat, ya. Dan di dalam penjara itu tidak sebentar, ya, bertahun-tahun dia di penjara itu. Sampai satu ketika ada juru pembuat minum dan roti raja yang juga mengalami hukuman di sana. Lalu mereka berkomunikasi hingga mimpi keduanya ditafsirkan oleh Yusuf dan benar, ya. Sehingga yang satu kembali ke kerajaan menjadi peramu minuman raja, tapi yang membuat roti ini kemudian digantung, ya. Sama persis dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf. Sehingga ketika raja bermimpi, ya, Raja Firaun bermimpi, dia mengumpulkan orang berhikmat di seluruh Israel, tetapi semua orang tidak mengerti akan mimpinya itu apa. Kemudian ingatlah pembuat minuman raja ini untuk memanggil Yusuf ke kerajaan dan menerjemahkan apa arti mimpi raja ini. Begitu tertegun raja melihat bagaimana hikmat Yusuf, maka raja kemudian menyerahkan seluruh kekuasaannya kepada Yusuf agar segala sesuatu dalam kerajaan Mesir ini dikelola oleh Yusuf. Ya, bayangkan, begitu luar biasanya, ya. Kalau kita baca pada masih Kejadian 37, Kejadian 41 ayat 41. Masuki. Masih di Kejadian, ya. Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya, Kejadian 41 ayat 41 yang demikian firman-Nya. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf,
Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya, jadi Firaun yang melantik Yusuf untuk diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ya. Jadi perjalanan ini merupakan perjalanan yang tidak diduga-duga. Ya. Ketika Yusuf dimasukkan ke dalam sumur itu, dia berusia 17 tahun. Dan ketika dia dilantik ya oleh Firaun untuk diberi kuasa di Mesir itu, dia berusia 30 tahun. Jadi 13 tahun lamanya dia itu menderita. Ya. Adalah satu perjalanan panjang penderitaan seorang Yusuf untuk dia kemudian berkuasa. Keadaan di Timur Tengah saat itu ya berubah-ubah. Ya. Setelah 7 tahun Yusuf mengartikan mimpi raja, yang artinya adalah 7 tahun ada masa kelimpahan dan 7 tahun ada masa paceklik yang berat, sehingga Yusuf mengatur 7 tahun yang berkelimpahan ini ditata, ditabung gandumnya, segala sesuatunya, sehingga ketika paceklik semua negara-negara Timur Tengah ini kelaparan, maka Mesir tetap bisa memenuhi kebutuhannya. Sehingga disitulah maka saudara-saudaranya datang kepada Yusuf ya. Dan bahkan mereka kemudian sujud menyembah sampai kepalanya ke tanah ya. Saat itulah kemudian Yusuf mengatakan di Kejadian 50 ayat 20, ini kejadian yang terakhir. Ayat 20. Ya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya, jadi luar biasa ya. Jadi apabila Allah itu telah merencanakan sesuatu ya, memakai seseorang, dalam hal ini adalah Yusuf ya. Yusuf mengalami keadaan yang bahkan hampir mati, tetapi ternyata Yusuf ini kemudian dia berhasil diberi kuasa di atas segala kuasa di Mesir ya, sehingga dia memegang segala sesuatunya atas nama Firaun, dan ini semua ternyata untuk memelihara hidup satu bangsa yang besar ya. Jadi penderitaan Yusuf ini dengan tujuan untuk memelihara kehidupan bangsa Israel sebetulnya ya. Tanpa ada Yusuf yang menderita pada awalnya, berkuasa pada akhirnya, maka bangsa Israel akan mati kelaparan ya. Tapi oleh karena Yusuf ini, maka ke-11 saudara yang lain, bahkan orang tuanya pun hijrah ke Mesir dan hidup dalam kecukupan ya. Itulah rancangan Allah ya. Rancangan Allah yang bisa disebutkan sebagai blessing in disguise ya, yaitu berkah yang tidak terduga. Nah, istilah blessing in disguise ini juga dalam konteks yang luas bisa kita kaitkan dengan Tuhan Yesus ya. Yesus yang adalah Allah pribadi ya. Firman Allah turun ke dunia, kemudian di dalam rahim ya, seorang perawan suci, kemudian lahir, dan kelahirannya itu juga tidak wajar, dalam pengertian tempat untuk melahirkan aja tidak ada ya. Bahkan dia lahir di sebuah palungan ya. Tempat yang belum pernah ada manusia itu lahir di tempat seperti itu ya. Kemudian Yesus ini mengalami hinaan, cemoohan ya, siksaan, fitnah, bahkan mati di kayu salib ya. Jadi blessing in disguise ini ada di dalam diri Tuhan Yesus
pada saat awal bagaimana Tuhan Yesus begitu berat hidupnya di dunia ini. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus menaati segala sesuatu yang merupakan kehendak Bapa. Sehingga kita boleh mengimani apa yang disampaikan Nabi Yesaya, ya, bahwa Yesaya 55 ayat 8, Pak Kris, bahwa kalau kita melihat rancangan Bapa, ya, rancangan Allah, itu bukanlah rancangan manusia. Silakan, Pak Kris. Yesaya 55 ayat 8, demikian firman-Nya. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Ini jelas karena apa? Ketika Yesus dilahirkan di dunia sebagai anak tukang kayu yang seolah-olah tidak berdaya, ya, tidak berkemampuan ekonomi, ya, tidak punya bargaining position yang baik di antara bangsa Israel, yang kemudian mengajar di mana-mana, kemudian melakukan mujizat. Apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Justru menghina, ya, justru melecehkan, bahkan merancang-rancang yang buruk, sebagaimana saudara-saudara Yusuf ingin membunuh Yusuf. Di sini pun orang Farisi ingin membunuh Yesus. Ya. Tetapi apapun yang dilakukan oleh orang terhadap manusia-manusia pilihan ini, ya, kita tahu, dan ini hafalan Roma 8:28, Mas Adi. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ya. Jadi Allah itu turut mendatangkan kebaikan, ya, bagi siapapun mengasihi Dia. Tuhan Yesus ini sangat mengasihi Bapa, ya, sangat mengasihi Bapa, sangat taat kepada Bapa. Ya. Meskipun di dalam nubuatan Yesaya itu, apabila kita hidup di zaman itu, barangkali kita pun akan ikut meremehkan, merendahkan, ya. Bahkan kita itu tidak menggubris apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yesaya 53 mulai ayat 2 tuh. Yesaya 53 ayat 2. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan dia. Ya, seandainya kita hidup di zaman itu, barangkali kita juga tidak akan menghiraukan Yesus ini. Ya. Nubuat Nabi Yesaya ini sungguh tepat. Ya. Ia dihina dan dihindari orang, yang penuh kesengsaraan. Ya, ayat berikutnya dia, yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Ya. Sangat-sangat menyakitkan, ya, apabila kita melihat bagaimana Yesus Kristus ini di dalam kehidupan di dunianya. Ya. Bahkan lanjutkan kok yang apa, ayat 4. Ayat 4, tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggung-Nya, dan kesengsaraan kita yang dipikul-Nya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Ya, inilah kenyataannya. Ya. Kita mengira bahwa pribadi Yesus ini adalah pribadi yang kena tulah, pribadi yang memang dikutuk oleh Allah. Tetapi sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggungnya. Ya. Jadi sebagaimana tadi Pak Edi menyampaikan, ini masih dalam minggu, belum seminggu Paskah kita rayakan. Oleh karenanya kita sungguh perlu merenungkan akan firman ini. Ya. Waktu itu manusia
kecelik. Ya. Manusia terkecoh melihat penampilan Yesus yang begitu sederhana, yang begitu seolah tidak berdaya, yang dalam pandangan banyak orang-orang terkenal di Israel dianggap hina, sangat hina dan rendah. Berikutnya ayat 5. Ayat 5. Ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Ya. Jadi kakinya dipaku itu diremukkan oleh karena kita. Ya, perutnya ditikam itu juga oleh karena kita, ya kan? Bahkan oleh bilur-bilurnya, oleh darahnya kita ini disembuhkannya. Ya. Saatnya lu. Ayat 6. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya. Jadi sesungguhnya sangat malu kita apabila kita menyadari bahwa oleh karena kesombongan, oleh karena ketidakmampuan kita untuk merendahkan diri di hadapan Allah Bapa, maka Sang Putra ini sendiri yang menanggung segala-galanya demi keselamatan kita. Sungguh suatu penderitaan yang luar biasa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi blessing in disguise ini terjadi dalam kehidupan pribadi Yesus Kristus ini. Oleh karenanya Allah sangat meninggikan dia, ya, mengaruniakan kepada dia nama di atas segala nama, ya, yang oleh karena nama ini semua akan bertekuk lutut, ya, mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Filipi 2 ayat 9 sampai 11. Masuki. Filipi 2 ayat 9 sampai 11 yang demikian firman-Nya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Ya, itulah blessing-nya, ya. Itulah berkatnya. Sehingga tidak ada satupun nama yang melebihi nama Yesus, yang di mata Bapa itu berharga. Hanya satu nama inilah, ya. Oleh karenanya, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini, di zaman kita saat ini, apakah blessing in disguise ini masih berlangsung bagi kita para milik Kristus ini? Ya. Kita tahu setelah Tuhan Yesus disalib, kemudian bangkit pada hari yang ketiga, kemudian naik ke surga, tidak semakin penganiayaan terhadap pengikut-pengikut Kristus itu berkurang, tetapi semakin marak, ya, semakin marak. Kita tahu Stefanus pun dirajam, ya, mati dirajam. Kemudian satu demi satu para rasul juga dibunuh, kecuali Yohanes saja. Ya. Dan pada zaman ini pun kita mengalami banyak tekanan, ya, banyak tantangan, hambatan, ejekan, hinaan, halangan. Tetapi apakah kita kemudian berhenti sampai di situ? Apakah kita kemudian undur? Ya. Apakah kita kemudian takut oleh semuanya itu? Ya. Seharusnya bagaimana? Seharusnya kita terus, ya kan? Tugas kita adalah apa? Melakukan kasih, ya kan? Kemudian mengabarkan firman, ya kan? Menyampaikan berita sukacita akan kehidupan. Karena Kristus
yang disalib itu tidak mati untuk selamanya, tapi pada hari yang ketiga dia hidup dan hidup selamanya, dan dia tidak mati lagi. Bahkan ketika para rasul tidak percaya, lebih-lebih Thomas mengatakan, aku akan percaya apabila tanganku ini aku cucukkan ke lubang bekas pakunya. Dan Thomas mengalaminya, disaksikan oleh banyak orang. Tuhan Yesus kembali menguatkan para rasul. Bahkan ketika kenaikan ke surga disaksikan oleh ratusan orang. Jadi ini adalah satu kesaksian yang tidak bisa dipungkiri. Bahkan dalam sejarah yang bukan Alkitab, ya, dalam sejarah yang ditulis oleh orang di luar iman kita pun mengatakan bahwa pada saat itu memang Yesus mati di kayu salib. Ya. Oleh karenanya kita yang saat ini mendapat tantangan yang sama, apakah kita berani seperti Yusuf? Apakah kita berani seperti Yesus? Ya. Karena Yohanes menegaskan pada Yohanes 6 ayat 27, agar kita tidak hanya berpikir secara jasmania, ya secara kedagingan, tapi ada sesuatu yang kekal. Silakan, Mbak. Yohanes 6 ayat 27. Ya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan kepada anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Ya. Jadi Yesus inilah, ya, yang kemudian memberikan kepada kita kehidupan yang kekal. Oleh karena anak manusia ini telah disahkan oleh Bapa dengan materainya. Ya, begitu luar biasa kuasa Yesus ini setelah mengalami penderitaan sekian lama. Jadi apabila dibandingkan dengan penderitaan Yesus, apalah artinya apa yang kita lakukan saat ini, apa yang kita alami saat ini. Tetapi imbalannya akan sungguh luar biasa. Oleh karena Yesus telah mengalahkan dosa, Yesus telah mengalahkan maut, iblis telah tidak berdaya di hadapan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus akan memberikan kepada kita kehidupan kekal. Ya. Kemudian Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54. Yohanes 6 ayat 54 firman-Nya. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Iya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan diartikan letterless, ya kan, apa adanya. Artinya makan dagingku dan minum darahku ini adalah menyatukan diri kita dengan Tuhan Yesus. Ya. Jadi apabila kita bersatu dengan Tuhan Yesus, ibarat kita itu makan dagingnya dan minum darahnya, maka kehidupan kekal itu akan diberikan kepada kita, dan kita akan dibangkitkan pada akhir zaman. Ya. Ketika sangkakala ditiup, ketika Yesus akan datang untuk kedua kalinya, maka di sanalah akan ada penghakiman akhir. Dan apabila kita tetap berada di dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus, maka kita akan dibangkitkan dan hidup kekal. Ya. Ini adalah pilihan, ya. Tidak bisa kita dipaksa, tetapi sebagaimana pada Ulangan 30 19-20, Mas Ardi yang terakhir. Ulangan 30 ayat 19 dan 20. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut kepadanya, sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu,
yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka. Ya, disebutkan di sini, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Tetapi janganlah hanya sekedar memilih kehidupan agar kita hidup, tetapi kita juga harus melakukan perintah-perintahnya dan berpaut kepadanya. Kiranya Roh Kudus menyempurnakan pemahaman kita masing-masing dan berkarya untuk memberikan kuasanya agar kita memilih hidup dan kita menjalankan firman-Nya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, begitu hebat kita mendalami makna dan arti Tuhan Yesus untuk kita semua. Dan bagaimana kita? Apakah kita menindaklanjuti dengan baik? Apa kita mengesampingkannya? Tapi Tuhan berkata, pilihlah hidup, agar kita mendapatkan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan itu. Terpujilah Tuhan. Kita rasa syukur, kita sampaikan rasa syukur kita dalam pujian kita bersama. Kita memuji Tuhan kembali sebagai pujian terakhir, Yesus harapan jiwaku. Sambil kita mempersembahkan. Kita masuk dalam doa syafaat sekaligus doa penutup. Mari kita masuk. Segala puji, syukur dan hormat kami panjatkan kepada Tuhan Yesus yang telah memimpin ibadah malam hari ini, awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur atas pengajaran firman yang telah diberikan lewat hamba-Nya. Kiranya benamkan di dalam hati kami masing-masing. Mampukan kami meniru teladan Tuhan Yesus dengan peristiwa penderitaan, kematian, kebangkitan ini. Tuhan Yesus telah mengangkat kami dari belenggu dosa dan memberikan pengampunan pada kami. Tuhan Yesus, kami serahkan hamba-hamba-Mu yang Bapa karuniai hikmat, penglihatan, pendengaran, kiranya Bapa sempurnakan. Demikian juga Tuhan Yesus, kami berdoa untuk persekutuan doa yang Bapa bentuk. Kiranya Bapa berkati, yaitu yang ada di Jawa Timur, Jakarta, Ambon, Makassar,
Jogja. Berkatilah Tuhan Yesus. Demikian juga iman, sehingga tetap menyampaikan berita kebenaran Injil-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pergumulan bangsa kami yang saat ini mengalami pandemi COVID-19. Demikian juga bencana di mana-mana. Dan ada teroris. Kami yakin dan percaya lewat pemerintahan yang ada, yang dipimpin Bapak Presiden Jokowi, Tuhan limpahkan hikmat mulai dari pimpinan yang tertinggi sampai yang terbawah, sehingga bangsa kami boleh terlewatkan dari bencana ini. Tuhan Yesus, kami juga serahkan persembahan yang telah kami kumpulkan. Kiranya Bapa sucikan sehingga bermanfaat di dalam pelayanan kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan undur dari ruangan ini, kembali kegiatan kami masing-masing. Mohon berkat Tuhan dan berharap damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dan doa ini, ibadah ini kami tutup dengan doa yang Bapa ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang memiliki kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Pujimu, haleluya. Sungguh senang di kebaktian, sungguh senang di kebaktian, bertemu Yesus kekasih jiwa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi